berkumpul dalam forum diskusi di Fisika Dasar 1 week ke-6 ini ya. Melanjutkan pertemuan kemarin ya, di mana week ke-7 ya. Week ke-6 dan week ke-7 ini kita isi dengan bab tentang dinamika partikel seperti itu. Nah, sebelum saya memulai bab ini, mungkin saya berikan sebuah contoh soal dulu untuk kemudian kalian kerjakan ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi eh, sambil sekalian digambar di kertas kalian ya. Kelihatan ya semuanya? Belum ya. Saya belum share screen ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Maaf. Oke, sudah kelihatan? Sampun. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke, baik, silakan dikerjakan di buku atau kertas kalian. Saya beri waktu 10 menit. Nanti akan kita bahas sama-sama ya. Silakan.
Oke, baik. Ada yang sudah menemukan hasilnya? Saya, Pak. Iya, saya end screen punya saya. Coba eh, kalian yang share screen ya, yang sudah ya. Oke, coba silakan. Silakan di share screen ke kita. Siapa Zahra ini ya tadi ya? Sebentar, Pak. Mau join pakai HP dulu. Oh iya. Yang lain juga dipersiapkan. Bisa Zahra ini? Cek, cek. Halo? Ya, Pak. Sebentar. Gimana, Pak? Cek, cek. Saya belum melihat ini. Belum bisa melihat. Teman-teman yang lain bisa melihat nggak? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Zahra ini sudah men-share screen belum? Sudah, Pak. Mungkin koneksi. Coba di apa? Di end present terus di present lagi. Sudah join belum? Jangan-jangan belum join yang satunya. Sudah, Pak. Ini Ya gimana? Coba di end screen terus di present lagi. saya nggak share screen, Pak. Cuman pakai kamera gitu. Oh iya, maksudnya kan supaya yang kita bisa lihat, kami bisa lihat kan gimana caranya? Harus di share screen kan ya? Iya, Atau pakai. gimana? Iya, bentar. Pakai kamera belakang, Pak.
Nah, itu. Iya, sudah, Pak, ini. Hmm. Oh, videonya dinyalakan berarti Zahra ini. Sudah. Sampun, Pak. Ini kelihatannya yang lain juga belum bisa melihat ya? Ya udah kalau gitu gak jadi, Pak. Iya, iya. Yang lain ada yang bisa men-share screen pekerjaannya? Bisa Pak, Gipin. Ya, silakan. Siapa? Vivian ya? Siapa tadi yang mau menampilkan jawabannya? Vivian, jadi enggak? Mohon maaf Bapak, bukan saya. Oh, iya, iya. Oke, baiklah kalau gitu. Coba kita kerjakan sama-sama di... Oke, baik. Jadi ingat ya, dua langkah yang dulu saya ajarkan. Langkah pertama apa dalam mengerjakan soal ini? Digambar gayanya. Tarik. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan gambar saya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Baik, baik. Di mana? Di balok 1 tentunya ada gaya apa saja? Halo? Kayak normal. Oke, gaya normal ya. Terus ada apa lagi? Kayak berat. Gaya berat. Terus ada apa lagi? Ada gaya tegangan tali ya. Iya, tegangan tali ini harusnya aksi reaksi seperti ini. Kemudian di balok 2 juga tentunya ada gaya tegangan tali ya, T2 seperti ini ya. Kemudian tentunya karena dia menempel pada bidang ya, walaupun bidangnya itu miring, dia juga memiliki gaya normal yang tentunya normalnya ikutan miring karena dia harus tegak lurus dengan bidang. Kemudian dia juga memiliki yang namanya W ya. W itu selalu ke bawah ya. Karena dia miring maka dia memiliki dua komponen W ya, yaitu komponen WY dan komponen apa? WX. Nah, WX-nya ini juga cenderung ke bawah loh ya. Karena apa? Karena yang namanya W itu selalu memang cenderung ke arah gravitasi atau ke arah bawah seperti itu. Kira-kira apakah ada gaya lain selain yang telah disebutkan? Menurut kalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, Kenapa tidak, kok nggak ada? tidak Kenapa pakai kok nggak ada? gesek apa? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Kenapa kok nggak pakai gaya gesek ini? Pertanyaan yang bagus nih ya. Soalnya bidangnya Bidangnya licin. Benar sekali, karena bidangnya licin ya. Jadi bidang licin itu
Miyokanya itu hampir mendekati 0 ya. Jadi dia jalan begitu. Nah, tentunya eh, kalau bidangnya licin berarti kan sudah pasti dia apa? Diam atau bergerak? Bergerak. Bergerak ya. Tentunya dia bergerak. Nah, kalau bergerak, sebentar ya. Oke, mohon maaf. Oke. Oke, baik. Oke, mohon maaf. Ya, jadi bendanya bergerak ya. Tentunya kalau bendanya bergerak, itu kita harus menentukan arah geraknya. Kira-kira arah geraknya kemana menurut kalian? Apakah arah geraknya ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Pak. Ke kanan, Pak. Ke Kanan, Pak. Ke kanan. Alasannya apa? Ke kanan. karena Masanya M2-nya lebih itu besar. lebih besar. Karena Lebih besar, Pak, masanya. Oke, M2-nya lebih besar. balok Nah, nanti kalau saya... Kenapa? Ya, M2-nya lebih besar ya. Nah, nanti kalau saya memberikan sebuah studi kasus, bidangnya tidak licin ya, maka harus dicek dulu, dia sistemnya bergerak atau enggak. Kenapa? Karena bisa jadi gesek yang ada di bidang 1 itu lebih besar daripada gesek yang ada di bidang 2. Sehingga keseluruhan sistem walaupun M2-nya ini lebih besar daripada M1, itu belum tentu bisa bergerak. Oleh karena itu, nanti kalau ada saya memberikan sebuah persoalan di mana bidangnya tidak licin, ya, maka tidak boleh diasumsikan bergerak.
harus dicek dulu dia bergerak atau enggak. Seperti itu ya. Nah, kalau bergerak, sudah pasti nanti pergerakannya ke arah kanan. Karena apa? Karena biasanya kalau seperti ini akan dibantu oleh gravitasi sehingga dia pergerakannya ke kanan. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu persoalan yang ini ya. Jadi, karena M2-nya lebih besar daripada M1, maka arah percepatannya ke arah kanan. Pentingnya apa kita menentukan arah percepatan ini? Itu untuk menentukan arah ya, karena gaya itu merupakan sebuah besaran vektor. Jadi, dia akan positif ketika dia searah dengan percepatan, dan dia akan negatif ketika dia tidak searah dengan percepatan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Bisa dilanjutkan. Bisa, Pak. Oke, baik. Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah kita menggambar semua gayanya. Menentukan hukum Newtonnya yang dipakai, Pak. Oke, baik. Bagaimana saya menuliskannya? Bagaimana kira-kira? Apa yang harus kita tulis pertama kali untuk menentukan hukum Newton? Menentukan hukum Newton yang di M1 dulu, Pak. Oke, pada balok 1 ya. Pada balok 1 bagaimana? Ada dua sistem ya. Ada sigma f x dan ada sigma fy. Kalau sigma fy-nya sama dengan hukum berapa Newton? 1 Newton. 0, Pak. Iya, karena benar sekali. Karena dia tidak mungkin baloknya itu pergerakannya ke atas atau ke bawah ya. Pasti tidak masuk logika sama sekali. Otomatis dia pergerakannya di sumbu X. Sehingga sumbu X itu adalah M1 dikali dengan apa? A ya. A, benar. Di mana komponen sumbu fx-nya ada apa saja? T1, Pak. T1. T1 sama dengan M1 dikali A. Oke. Sudah selesai ya di balok 1. Kemudian kita lanjut ke balok 2. Di balok 2 pun sama ya. Ada dua sumbu, yaitu sumbu sigma fx ya. Nah, sigma fx-nya ada sigma fx-nya menggunakan hukum berapa Newton? Hukum 2 Newton ya. Benar sekali. Jadi X yang dimaksud di benda miring itu seperti yang saya jelaskan minggu kemarin ya, hari Jumat kemarin, diagram Kartesiusnya itu dimiringkan. Sehingga X-nya itu yang Wx ini dan T2 ini. M2 dikalikan dengan A ya. Sementara sigma Fy-nya sama dengan apa? Hukum berapa Newton? 1 Newton ya, berarti 0. Sigma fx-nya ada komponen apa saja? Dx dan W. Yang positif siapa? Positif Wx. Karena apa? Searah dengan? Percepatan. Iya, percepatan atau searah dengan pergerakannya ya. Jadi Wx min T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A ya. Atau kalau T2-nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya gimana? Vx ini ya. Vx terus min M2 A sama dengan T2. Begini ya. Kalau saya pindahkan ke ruas kanan, seperti itu.
Jadi yang T1 itu sama dengan MA, yang T2 itu adalah WX min M2, M2A. Nah, sekarang kita jadikan satu ya. Kenapa? Karena tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2, seperti itu ya. Sehingga tegangan tali 1 apa? M1 dikalikan A sama dengan tegangan tali 2 tadi apa? WX min M2 kali A. min M2 dikali A. Nah, tadi pertanyaannya apa? Berapakah percepatan ya? Maka komponen yang memiliki percepatan ini harus dikelompokkan dalam satu ruas. Sehingga yang M2A ini kita pindahkan saja ke ruas kiri ya. Sehingga menjadi M1 dikalikan A sama ditambah M2 dikalikan A sama dengan WX ya. Karena A-nya sama kita kelompokkan ya. A sama dengan A dalam kurung M1 ditambah M2. WX itu rumusnya apa? M dikalikan G dikalikan apa? Sin theta. Sin theta Sin tetanya berapa tadi? 30. 30 ya. Ini M1 atau M2 menurut kalian? M2. M2. Benar ya, M2 karena WX ini tadi ada di balok nomor 2. Sehingga A-nya menjadi apa? M2 dikalikan G dikalikan sin 30 per M1 ditambah M2. M2-nya tadi 10 ya. 10 dikali 10 gravitasinya sin 30 berapa? Setengah 2 ditambah 10 ya. Berarti ini 10 dikali 5 ya. 50 dibagi berapa? 12. 12. Ini kalau disederhanakan dibagi 2 ya. Berarti berapa? 25 per 25 per 6. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Sekon kuadrat. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pak mau bertanya. Ya. Kalau semisal itu kan tegangan talinya sama. Kalau semisal dia tegangan talinya berbeda gitu bagaimana Pak konsepnya? Oke, ini pertanyaan yang cukup kritis sekali ya. Yang pasti tegangan tali sama itu adalah ketika dia berada dalam satu sistem ya, satu tali. Jadi contohnya kalau tadi itu ya seperti tadi itu ya. Nah, kayak gini ya. Kenapa kok tegangan talinya dianggap sama ya? T1 dianggap T2 ya. Karena dia berada dalam satu sistem katrol. Nah, terus bagaimana ketika pertanyaannya itu kapan ya? Bila mana tegangan tali itu berbeda? Tegangan tali itu berbeda ketika dia di sistem ini mungkin gini ya, ada katrol lagi. Tetapi kondisinya itu katrolnya ini ya, katrol 1 dengan katrol 2 itu berbeda. Nah, perbedaannya itu bisa dari macam-macam ya, apa namanya, kondisi operasi ya. Bisa berbeda diameternya, bisa berbeda masanya. Nah, penyelesaian nanti kita menggunakan konsep momen inersia, di mana kita menggunakan tau ya, tau momen inersia dikalikan alfa. Nah, berhubung kita belum sampai ke bab itu ya, maka kita asumsikan masih
katrolnya kondisinya sama. Sehingga nanti kalau di sini ada katrol lagi, gini ya, katrol lagi, maka di sini pun nanti ada, ini nanti juga ada di sini ya, T2, gini, terus di sini juga ada T3, maka T2 dan T3 masih dianggap sama. Kenapa? Karena kita masih dalam bab yang lebih awal ya daripada momen inersia. Seperti itu. Apa jelas? Jelas, Pak, Kak. saya Terima ingin kasih. tanya, Pak. Kalau Silakan. misalnya itu T1-nya itu kira-kira sama dengan T3 apa? Enggak. Sama, karena apa? Tadi kan saya bilang bahwasanya kondisi operasi katrol 1 dan katrol 2 itu masih dianggap sama. Sehingga kan ini ya hubungannya ya. Premisnya itu, pernyataan awalnya itu T1 sama dengan T2 dan T2 sama dengan T3. Maka konklusinya jika ada kedua premis ini, tentunya ini ya, sama T1 sama dengan T3. Apakah sudah jelas? Iya, Pak. Baik. Nah, saya ingin memberikan kalian konsep lain ya. Sebelum saya memberikan konsep lain, yang jawaban ini kira-kira kalian ada pertanyaan lagi nggak? Apakah sudah jelas? Nah, konsep lainnya itu seperti ini ya. Dari gambar ini ya, coba kalian pahami dulu ya, atau dawamkan dulu di pikiran kalian gambarnya seperti ini. Nah, gambar seperti itu bisa saya rubah ya menjadi bentuk logika yang lain ya. Saya gambar ulang aja deh ya. Gambar yang tadi ini ya, gambar seperti ini. Itu sebenarnya adalah gambar yang sama ya, gambar yang sama seperti ini. Kayak gini. Nah, jadi ini adalah sebuah metode penyederhanaan logika. Tetapi kita harus memenuhi kaidah-kaidah penggambaran gaya ya. Jadi logikanya harus dipakai juga. Jadi kalau ini adalah N1 tadi ya, dan ini adalah W1, ini adalah T1, ini adalah T2. Tadi kalian gambarkan kayak gini ya. Ini adalah N2, ini adalah W, ini adalah W2 apa tadi Y ya. Dan ini adalah W2X. Maka kalau saya konversikan gambar yang di kiri ya, gambar yang di kiri dengan mengkonversikan gambar yang di kanan, hati-hati ya. Ini kita menyelesaikan persoalan ini, tetapi dengan logika yang lebih sederhana begitu ya. Nah, jadi ini N1, ini W1, terus ini T1, ini T2, ini N2, ini W2Y, nah ini W-nya ke sana ya. W2 dan EW, dan ini adalah W2X. Nah, yang di gambar kanan ini jelas-jelas tidak memenuhi apa ya, tidak memenuhi kaidah dasar ya. Kenapa? Karena kok W-nya miring kayak gini ya, W yang saya lingkari ini ya. Harusnya kan W itu selalu ke bawah. Ya, makanya yang di gambar kanan ini sebenarnya hanyalah apa ya, trik begitu ya, bagi kalian yang ingin menyederhanakan metode supaya nggak lama-lama kayak tadi. Ya maka kayak diginikan ya. Jadi gambarnya itu dicerminkan ya, menjadi hanya seperti ini. Nah, ketika gambarnya hanya menjadi seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semuanya ini ya lurus pada sumbu X. Kalau semuanya lurus pada sumbu X kan penyelesaiannya enak ya. Tinggal sigma F secara keseluruhan pada kedua balok. Jadi kita tidak lagi menyelesaikan di balok 1, di balok 2 tidak ya. Tapi penyelesaian semuanya di kedua balok. Di mana kedua balok tadi kan bergeraknya ke arah A begini ya, sigma Fx. Karena ini adalah di kedua balok ya, maka kita tidak lagi menggunakan MA, tetapi menggunakan
M1 ditambah M2 dikalikan A, begitu ya. Ya, intinya tetap menggunakan hukum Newton yang kedua. Kemudian, apa komponen yang ada di sumbu Fx? Tentunya ada T1 dan T2 ya. Tetapi ya, T1-nya positif, T2-nya negatif. Sehingga keduanya bisa saling menghilangkan ya, karena nilainya sama. Dan yang tentunya ada apa? Wx ditambah Wx seperti ini, sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Nah, kalau saya jadikan yang tadi ya, maka A sama dengan apa? WX per WX per M1 M1 ditambah M2. M1 ditambah M2 sama kayak tadi enggak? sama. Sama ya. Jadi ini ya hanyalah solusi alternatif ya bagi kalian yang ingin mengerjakan dengan cepat. Tetapi memang ada sedikit tabrakan konsep ya, karena kan W itu nggak mungkin kayak gini. Cuma ini bagi kalian yang sudah memang mau menguasai konsep yang tadi, boleh pakai yang kayak gini. Artinya ya bagi kalian yang mengerjakan dengan cara ini ya saya bolehkan, asalkan gambarnya juga benar seperti ini, kayak gitu. Nah, cara seperti ini itu akan lebih baik ketika kalian menemukan sebuah contoh soal yang sedikit rumit ya. Contohlah begini ya. Nah, ini ada sebuah segitiga sama sisi ya. Kalau sama sisi kan berarti 60-60 gitu ya. Nah, kemudian ini ada kayak gini. Ada katrolnya ya, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Ini ada sistem seperti ini begitu ya. Nah, sistem seperti ini tuh kalau diselesaikan dengan cara biasa ya, kita harus menyelesaikan dengan balok 1, balok 2. Tetapi kalau kita menggunakan cara pencerminan kayak tadi ya, maka ya gambarnya menjadi sederhana seperti ini ya. Hanya balok 1, kemudian di tengah-tengahnya ada katrol, kemudian ada balok 2. Tetapi yang perlu diamati ya adalah cara menggambar gayanya ya. Jika ini balok 1, ini balok 2, tentunya di sini ada gaya normal 1 ya, yang arahnya ke sana, ke arah serong kiri atas ya. Kemudian ini ada W1. Nah, di sini ada W1Y. Kemudian di sini ada W2X. Kemudian di sini ada T1 ya. Ini ada T2. N2, tentunya ke bawah ini adalah W2, serong ke sini adalah W2Y, serong ke sana adalah W2X. Jika ini tanpa gaya gesek ya. Sehingga kalau saya konversikan ke sini, gambarnya menjadi ya sama saja sebenarnya. Ini N1, ke bawahnya langsung itu siapa kira-kira? Menurut kalian di bawahnya langsung N1 itu? W1. Oke, tepat sekali ya. W1Y ya. Ini W1 ya. W1X-nya kemana? Kiri. Ke kiri lurus atau ada sudutnya? Lurus. Lurus ya, benar sekali. W1X. Ini T1, ini T2, ini N2. Di bawahnya N2 siapa? W2Y. Nah, tepat sekali ya. W2Y. Oh ya, ini harusnya ada di sini siapa kira-kira? W1. W1 benar ya. Di sini juga ada W2, terus W2X-nya tentunya ke sana ya. W2X. Nah, jadi ini cara pencerminan ya, dari gambar 1 dicerminkan ke gambar 2. Sehingga kalau kalian menyelesaikan persoalan pada gambar 2, itu langsung digabung saja pada apa? Pada kedua balok ya. Sehingga ya kayak tadi,
eh, balok ini anggap saja berjalan begitu ya. Dan berjalannya anggap saja sekarang saya rubah ke orientasinya ke kiri begitu. Percepatannya ke sana ya. Percepatannya ternyata ke kiri. Berarti tentunya pergerakannya searah sumbu X ya. Sehingga untuk mengaplikasikan hukum Newton setelah kita menggambar semua gayanya ya kita menggunakan sigma f x itu hukum berapa Newton sigma f x-nya hukum 1 Newton atau 2 Newton 2. hukum 2 ya sigma f x sama dengan apa kalau gitu M kali ya M1 ditambah M2 dikali A ya kenapa karena kita menggunakan kedua balok ya gitu. Kemudian ada apa saja di fx? D1. Positif atau negatif? Negatif. Oke, negatif D1. Terus? Plus D2. Positif D2. Terus? Min W1X. Min W1X. Terus? Kira-kira positif W1X. W1X. Nah, positif W1X. Min W2X. W2X. Oke, sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A begitu ya. Siapa yang bisa dicoret? D1, D1 D2. dan D2. D1 dan D2 karena nilainya sama. Sehingga dengan sederhana percepatannya adalah apa? W1X terus min 2X W2X W2X per M1 plus M2. per M1 plus M2 seperti itu ya. Nah ini cara yang lebih sederhana ya. Jadi kalian hanya membutuhkan 1, 2, hanya membutuhkan 3 baris saja. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Mbak, 150 ping 3 dadine totale piro, Mbak? 450. Oke, kan? Pak, saya mau tanya, Pak. Itu Iya. W1-nya itu arahnya itu bukan ke kirinya W1Y apa, Pak? Apa nggak kedengeran? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Ada yang mengganggu ini. Gimana? W1 itu arahnya itu bukan yang di kanan yang di kirinya W1Y apa? Oh iya, benar sekali. Ini ya. Jadi W1 itu diantaranya begini ya. Oke, good. Benar sekali. Terima kasih atas koreksinya. Benar ya. Jadi W itu adalah diantara kedua gaya ya. Baik di sumbu X maupun sumbu Y. Oke, benar. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan sebuah persoalan ya yang cukup mungkin sekali lagi ini itu main logika ya. Jadi bab inilah satu-satunya bab yang kalian tidak perlu menghafalkan rumus sama sekali. Makanya saya tidak menggunakan PPT ya, karena ya tidak perlu, karena kita hanya melogikakan saja ya.
Ya, saya punya sebuah persoalan yang kayak tadi ya. Yang kayak tadi itu seperti ini ya. Ada sebuah sistem, di mana sistemnya itu terdiri dari balok 1, kayak gini ya. Sama ya. Nah, seperti itu. Menurut kalian, jika M1-nya sama dengan M2, itu bagaimana? Apakah berhenti atau bergerak? Berhenti, Pak. Berhenti ya, benar sekali. Kalau M2-nya lebih besar dari M1, pergerakannya kemana? Kanan. Ke kanan, Pak. Ke kanan, benar sekali. Nah, sekarang saya beri challenge ya. Ini itu bidangnya dibagi menjadi 2 macam ya. Jadi kelihatan ya ada dua buah benda, dua buah segitiga yang berbeda ya, segitiga 1, segitiga 2. Segitiga 1 itu terbuat dari aluminium. Segitiga 2 terbuat dari tembaga, misal ini ya, misal. Menurut kalian dengan perbedaan material ini, apakah gaya geseknya sama? Beda. Berbeda, benar sekali. Berbeda, benar sekali. Kalau tadi kita menganukan dengan bidang yang sama, maka kesimpulan ini benar ya. Nah, jika materialnya berbeda ya, saat M1 itu sama dengan M2 ya, ini belum tentu jawabannya diam ya, belum tentu ya. Belum tentu, karena apa? Karena dengan perbedaan material itu akan bisa mengakibatkan ya tentunya gaya geseknya berbeda. Tentunya kalau gaya geseknya berbeda ya berbeda lagi ya nanti itunya sistemnya. Makanya apakah sistemnya diam atau bergerak, kita harus cek ya. Seperti itu. Kita harus cek. Nah, setiap material itu pasti memiliki yang namanya mu S dan juga mu K-nya masing-masing ya. Contoh nih, misal mu S-nya aluminium ya, Al ya. Al gitu ya. Itu contoh aja ini ya. 0,5. Mu K-nya aluminium itu 0,2. Terus mu S-nya tembaga ya. Tembaga itu apa simbolnya? Cu, benar sekali. Mu S-nya tembaga misal 0,7 ya. Terus mu K-nya apa ya? Tembaga itu adalah 0,5. Nah, ini juga harus main logika juga ya. Kalau ini kan kelihatan lebih besar siapa ya, mu S-nya dan mu K-nya gitu ya. Ya jadi akibatnya kalau memiliki dua material yang berbeda ya, itu otomatis mereka akan memiliki gaya geseknya sendiri. Nah, challenge-nya terjadi ketika kita menentukan arah gaya geseknya kemana. Ya, ini yang sedikit tricky ya. Tricky itu ya perlu apa ya? Perlu logikakan yang benar-benar ya. Contoh ini kasus sebenarnya nih. M2-nya 10 kilo misalnya ya. Terus M1-nya 8 kilo. Tetapi dengan sistem yang seperti ini ya, mu S-nya aluminium, sebelah kiri itu materialnya aluminium, sebelah kanan itu materialnya tembaga. Tetapi keduanya memiliki sudut yang sama. Contoh sudutnya 60 derajat. Dan yang satunya juga 60 derajat seperti itu. Nah, maka
saya tanya nih ya, pertanyaannya adalah berapakah percepatan dari sistem? Maka jawaban dari ini itu kita harus mengecek apakah bendanya bergerak atau tidak. Kalau dia tidak bergerak, maka otomatis percepatannya sama dengan 0. Tetapi kalau dia bergerak, maka otomatis kita harus mencari berapakah nilai A-nya, seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, apakah kalian sudah jelas dengan case ini? Atau masih belum jelas? Kalau belum jelas, apa yang masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Oke. Mas Hardi, halo. Ya, Pak. Mas Hardi, apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Untuk sejauh ini sudah cukup jelas, Pak. Cuman masih mau tahu arah geraknya kemana. Nah, ini yang menurut Mas Hardi kemana? Masih bingung, Pak. Mau ke arah yang bidang licin, namun di arah bidang yang kasar nanti kayak terhambat pergerakan. Enggak tahu, Pak. Bingung. Kira-kira kalau gini ya, kalau kita disuruh menghitung percepatannya, apa yang Mas Hardi lakukan pertama kali? Menghitung berat sama tegangan talinya, Pak. Jauh sebelum itu, kira-kira apa dulu? Ingat dua cara ya dalam menyelesaikan seluruh soal di dinamika partikel itu sama saja ya, ada dua cara. Cara pertama diapakan dulu? Digambar arahnya. Arahnya, Pak. Digambar gayanya ya. Semua gaya yang memungkinkan terjadi itu digambar ya. Nah, ini juga challenging juga nih untuk soal yang saya berikan sekarang ini ya. Contohnya pada balok 1 ya. Di balok 1 itu ada gaya apa saja menurut kalian? Gaya berat. normal. Gaya normal, berat. Pak. Kayak normal, kayak berat. Gesek kayak tali. Tegangan Oke, benar sekali ya. Jadi ada gaya berat, ada W1, dan tentunya di sini ada W1Y, kemudian di situ ada W1X ya. Terus ada gaya normal juga, seperti yang kalian katakan tadi. Terus ada gaya tegangan tali, T1. Nah, sekarang saya tanya nih, gaya geseknya itu arahnya kemana? ke bawah gitu. Kenapa? Kok Kiri. ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Pak. Ke kanan, Pak. Ke kanan. Berarti kalau ke kanan pergerakannya pasti ke kanan ya? Arahnya itu ke kiri, Pak. Jadi kayak Kenapa? geseknya ke kanan. Oke ya. Jadi benar ya. Perhatikan ya, benda M2 itu 10 kilo ya. Benda M1 itu 8 kilo. Logikanya pasti ya. Pasti kalau nggak diam, dia itu gerak. Nah, kalau gerak itu pasti ke arah yang masanya lebih besar ya. Nggak mungkin ya, dia bergeraknya itu ke arah yang masanya lebih kecil ya. Jadi logikanya itu sebenarnya harusnya dia bergerak gitu ya. Tetapi kita mau ngecek nih apakah dia bergerak atau enggak. Karena memiliki gaya gesek yang berbeda, makanya kemungkinan keduanya diam. Sehingga pergerakan yang memungkinkan itu adalah ke arah yang masanya lebih
lebih besar. Karena pergerakannya ke arah yang masanya lebih besar, dalam hal ini M2 atau dalam hal ini ke kanan, maka geseknya dari M1 ke arah kiri atau kanan? Ke arah kanan, Pak. Ke arah M2. Kiri. Arah kiri, Pak. Kiri ya. Kenapa ke arah kiri? Karena dia gerak ke kanan. Ya, Berlawanan. karena dia berlawanan ya. Arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah bidang. Ini FS1 ya. Kemudian yang kedua ini N2 sama ya ini ya. Ada T2, kemudian ada di sana ada WX2, di sini ada W2. Terus di sini ada WY2. Apakah ada gaya lagi selain ini semua? Ada ya satu lagi yang belum saya sebutkan. Coba tebak apa yang belum saya sebutkan. Gaya gesek dari benda ke berapa? Kedua. Kedua. Gaya gesek benda kedua arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Ke kiri, benar sekali ya. Ini FS2. Kenapa saya tulis FS2? Karena bendanya belum tahu berdiam atau bergerak. Karena bendanya belum tahu dia diam atau bergerak, maka kita anggap dia masih statis ya. Makanya kita menggunakan gaya gesek yang statis. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita selesaikan semua ini dengan sistem kedua balok ya. Kedua balok. Jadi supaya cepat, nanti kalau kalian mau ngitung satu-satu dari sistem setiap balok enggak apa-apa, tapi ini supaya cepat aja kita ngitungnya dari sistem dua balok ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau menggunakan semua balok ya, kita tentunya menggunakan apa? Sigma Fx ya. Ingat sama dengan 0 atau sama dengan hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton, Pak. 2, Pak. Hukum 1 Newton. Kenapa saya kok mengatakan hukum 1 Newton? Masih pakai FS statis. Iya, kita masih mau ngecek ya, dia itu diam atau bergerak. Kalau mau ngecek dia itu diam atau bergerak, ya anggaplah dia belum bergerak ya. Sehingga kita cek yang pertama dulu ya. Jadi kaidahnya itu diam bergerak itu kan selalu diawali dari diam dulu ya. Maka kita cek dulu apakah dia diam atau tidak. Nah, oleh karena itu kita menggunakan hukum 1 Newton ya. Dia masih diam seperti itu. Nah, coba saya gambar lagi supaya gampang ya. Gambar lagi lah yang bagus ya. Oke, ini membutuhkan sedikit logika ya. Ya sebenarnya semua hal itu harus kita logikakan ya. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dari pengalaman kita. Kalau semakin kita sering mendapatkan sebuah pengalaman gitu ya, masalah begitu, insya Allah ya kita bisa menyelesaikan yang lain-lain dengan mudah begitu ya. Makanya sering-seringlah bermasalah ya. Dia enggak, maksud saya jangan terus berada pada zona nyaman, maksud saya. Ini ada N1, kemudian tadi ini ada W1X gitu ya. Kemudian gaya gesek satunya ke sana. Ini juga gaya gesek duanya juga ke sana, ke kiri ya. Kemudian di sini ada W2X ya. Di sini ada N2 dan di sini ada siapa tadi ya? Siapa namanya? W. Terus di sini ada
W1Y. Nah, perhatikan di sini, perhatikan. Kalau dulu kita ngeceknya itu dia bergerak atau enggak itu tinggal F lebih besar dari Fs. Maka dia apa? Bergerak atau diam kalau kayak gini. Gayanya lebih besar dari gaya gesek itu diam atau bergerak? Bergerak. Bergerak. Pertanyaan saya, jika sistemnya rumit kayak gini, maka menyimpulkan dia bergerak itu gimana? Ya, menyimpulkan dia bergerak itu bagaimana? Siapa lebih besar dari siapa? Dalam kasus yang sedikit rumit kayak gini. Kalau di kasus yang kemarin itu kan cuma ada dua gaya ya, satunya F, satunya Fs. Ya udah dia bergerak kalau gaya satunya lebih besar daripada gaya geseknya. Nah sekarang permasalahannya pada sumbu X ya. Di sumbu X saja ya, sumbu X sama dengan 0 ya. Kan di kedua balok kan ya tadi ya. Di sumbu X itu ada gaya, karena tadi pergerakannya ke kanan ya, maka A-nya ke sana. Di sumbu X itu ada gaya W1X, ada gaya Fs1. Ada kalau T1, T2 bisa diabaikan ya, karena keduanya bisa dicoret. Ada Fs2, ada W2X. Nah terus ini gimana cara menyimpulkannya itu? Siapa yang lebih besar dari siapa supaya dia itu bisa disimpulkan bergerak? Menurut kalian bagaimana? Ayo, ini harus main logika. Jadi prinsip dasarnya itu seperti ini. Maka pengembangan kalian kayak gimana dalam menyimpulkan kasus dari premis-premis yang sudah saya berikan, dari clue-clue yang sudah saya berikan. Menurut kalian ya, siapa yang bertindak sebagai siapa lebih besar daripada siapa sehingga sistem kayak gini itu bisa disimpulkan bergerak atau diam? Ya, saya bikin ada gimana? Mungkin gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Itu Gaya berat yang mana? Kan ada gaya berat, ada dua gaya berat, ada dua gaya gesek. Yang mana? Yang W2. Coba ditata kalimatnya, coba dijawab lagi. Jadi Fs-nya lebih besar daripada W2, maka bendanya akan diam. Fs yang mana? Kan ada F2 Fs. F2, Pak. Fs2. Iya. Kan ini sistemnya secara keseluruhan nih. Ada W1X, ada F1, ada Fs2, W2X. Jadi kan percepatannya cuma satu kan. Tidak ada A1, tidak ada A2. Artinya pergerakannya itu berbarengan nih antara M1 sama M2. Jadi andai kata dia bergerak, maka dia hanya ditarik oleh satu A ya, satu percepatan saja, bukan dua. Sehingga kesimpulannya harus menyertakan hubungan di antara kesemuanya, baik itu W1X, Fs1, Fs2, dan W2X. Jadi jawabannya tidak boleh parsial, tidak boleh bagian-bagian dua saja atau satu saja. Seperti itu. Nah, gimana menurut kalian logikanya apa? Siapa lebih besar dari siapa? Mungkin yang untuk Fs2 lebih besar dari Fs1 atau sebaliknya mungkin. Oke. Masih kurang tepat. Mungkin F2 lebih besar F1 atau sebaliknya. Kurang tepat juga. Jika izin masuk, Pak. Silakan. Jika W2 dikurangi W1 lebih besar daripada F1 plus F2, maka benda bergerak. Nah, ini saya tulis dulu ya. Gimana, Mas? Coba diulangi. Jika W2 dikurangi W1X lebih besar daripada F1 plus F2. Fs1 plus F2. Fs2. Maka bergerak, Pak. Ini namanya Mas siapa nih? Nurul Haq. Nurul Haq. Mas Nurul Haq. Iya. Ini jawabannya menarik sekali nih. Saya simpan dulu lah. Mas Nurul Haq. Ada yang punya jawaban yang lain? Oke, kalau nggak ada,
Kita cek ya logikanya Mas Nurul Haq ini. Tapi sebelum saya mengecek jawabannya Mas Nurul Haq ini benar atau salah ya, saya mau ngecek logika kalian dulu ya. Kalian itu sedang berjalan ya, berjalan ke sana gitu ya, berjalan ke arah kanan gitu ya. Tiba-tiba ada angin gitu ya, ada angin. Selain ada angin ya, kaki kalian itu nyentuh kerikil gitu ya, sehingga ada kayak gesek kerikil gitu ya, kerikil. Ternyata nggak hanya ada kerikil saja gitu ya, ada pasir gitu ya. Ternyata kan kayak geseknya kerikil sama kayak geseknya pasir beda ya, ada gesek pasir ya. Nah, yang di atas ini itu adalah gaya kalian ya, gaya orangnya. Menurut kalian, dari keseluruhan sistem ini, syaratnya orang itu bisa bergerak bagaimana? Gayanya harus lebih besar. Gayanya siapa? Lebih besar dibandingkan angin. Coba diulangi Mas Hari. Gaya orangnya harus lebih besar daripada gaya angin. Apa cuma angin saja yang Dari Gaya gesek juga, Pak. Angin, kerikil dan gesek, Pak. tepat sekali. Jadi logikanya adalah gaya yang mengarah ke kanan itu harus lebih besar daripada gaya yang melawannya. Siapapun itu yang melawannya. Entah itu angin, entah itu kerikil, entah itu pasir, atau bahkan nih ya, ada orang lain yang mendorong kalian ke kiri. Maka gaya kalian ke kanan itu harus lebih besar daripada semua gaya yang berlawanan. Maka kesimpulannya apa? Semua gaya yang berlawanan ini kita sebut sebagai gaya gesek. Walaupun itu bukan gaya gesek ya. Contoh tadi ya, ada orang yang mendorong kalian ke kiri. Itu kan sebenarnya bukan gaya gesek ya. Bukan pengertian gaya gesek. Namun, kita harus bisa menyimpulkan ya bahwasanya semua halangan, semua rintangan ini itu tidak lain adalah sebuah gesekan bagi kalian untuk berjalan. Sehingga gaya kalian untuk melawan mereka itu harus lebih besar. Paham dari sini? Mas Arti paham? Paham, Pak, paham. Berarti untuk merealisasikan soal yang tadi, itu kita harus cek siapa yang ke arah kanan dan siapa yang ke arah kiri. Walaupun yang ke arah kiri itu bukan gaya gesek sekalipun. Maka supaya dia itu bisa bergerak ke kanan, harusnya gaya yang ke arah kanan ya. Siapa? W2 X itu harus lebih besar dari semua gaya yang mengarah ke W1 ke kiri. Siapa itu yang semua gaya yang ke arah ke kiri? Ya FS1, ya FS2, terus siapa lagi? W1X. W1X. Nah, jadi semua gaya yang mengarah ke pergerakannya ya, itu harus lebih besar daripada semua gaya yang melawan gerakannya. Seperti itu. Makanya jawabannya Mas Nurul Haq tadi, W2X dikurangi W1X sama lebih besar daripada FS1 ditambah FS2. Andai kalau ini dipindah ruas ya, maka jawabannya benar. Makanya jawabannya Mas Nurul Haq ini adalah jawaban yang benar ya. Jadi W2X minus W1X itu lebih besar daripada FS1 ditambah FS2. Karena sama saja kalau W1X-nya saya pindah ke ruas kanan kan jadinya positif. Seperti itu. Tapi yang ingin saya hujamkan ke pikiran kalian adalah sebuah benda itu bisa bergerak ya. Seseorang itu bisa bergerak ketika orang itu ya berhasil melampaui semua gesekan-gesekan yang terjadi di dalam
yang menerpa dirinya. Kalau dulu ya, saya hanya mencontohkan sebuah balok ya, di mana balok itu memiliki gaya F ke kanan. Sudah gitu doang. Terus tentunya ada gaya gesek. Ya wajar kalau saya menyatakan bahwasanya F lebih besar dari Fs itu, maka dia bergerak. Tapi jauh dari itu sebenarnya adalah gaya yang mengarah menuju ke gerakannya itu harus lebih besar daripada semua gaya yang menghambatnya atau yang berlawanan arah dengan dirinya. Seperti itu. Nah, jadi konsepnya adalah seperti ini ya. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Nah, tinggal kemudian nanti harus kita cek ya, apakah W2X-nya itu lebih besar daripada Fs1, Fs2, dan W1, W1X. Ya. Berarti kan apa tadi? W2X-nya apakah lebih besar daripada Fs1 ditambah Fs2 ditambah W1X gitu ya. Nah, berarti kan Wx2 itu apa? M2 dikali apa? G dikali apa? Sin theta. Sin benar ya. Sin theta ya. Harus lebih besar daripada Fs1 berarti mu S dikalikan apa? N Normal. Tuh. Ditambah Fs2 mu S1 ini mu S2 ya dikalikan N2 ditambah W1X itu tentunya adalah M1 ya. M1 dikalikan sin theta. Nah, challenge berikutnya itu adalah kalian harus menentukan berapakah N1 dan N2. Itu nggak pakai dikalikan dengan gravitasi, Pak? Oh iya, benar sekali. Baik, terima kasih atas koreksinya, tepat sekali ya. Jadi W itu adalah M kali G. Good. Nah, kemudian saya tanya nih, berapa N1 sama N2-nya? Nah, maka untuk menjawab itu ya kita harus lihat gambarnya lagi ya. Karena kalau kita nggak pakai gambar tentu buta ya. Nah, ini ya. Atau ini aja deh. Ini kan tadi belum saya uraikan yang komponen Y-nya ya. Ini kan harusnya di sini ada apa di sini? W1Y. W1Y. Berarti N-nya adalah W1Y. W1Y. Sementara N2 adalah ini ya, W2Y. Kayak gitu. Maka di sini adalah M2 dikalikan G dikalikan sin theta mu S. N1-nya itu tadi adalah W1Y ditambah mu S2 W2Y ditambah M1G sin theta G. Coba hati-hati ya, ini adalah hal yang sangat gampang sekali ya. M2G dikalikan sin theta W1Y dan W2Y itu rumusnya apa? M1 dikalikan apa? G, kalau Y sin atau cos? Cos, Pak. Cos 60 ya, ditambah W2Y, mu S2 dikalikan W2Y. M2 dikalikan cos 60 juga ya. Ditambah M1G dikalikan sin theta. Baik. Nah, ini ada G-nya ini. Dari keseluruhan ini, ada yang bisa dicoret nggak? Antara ruas kiri dan ruas kanan. Tepat sekali ya.
G-nya bisa dicoret karena di setiap komponennya ada G-nya ya. Nah, tinggal kita cek hasilnya ya. M2 itu tadi berapa? 10 ya. Dikalikan sin theta, sin 60 itu berapa hasilnya? Tengah akar 3. Tengah akar 3. Lebih besar. Mu S tadi berapa? Mu S 1 ya. Mu S aluminium itu kalau nggak salah tadi 0,5. Oke. Massa 1 tadi 8 ya. Cos 60 berapa? Setengah ya. Ditambah mu S2 0,7 kalau nggak salah. Terus massa 2 tadi berapa? 10 ya. Terus cos 60 tadi berapa? Setengah. Nah, ditambah M1. M1 tadi berapa? 8 ya. Tambah sin 60 setengah akar 3. Baik. Ini sebenarnya jawabannya udah kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Ini 5 akar 3. 8 dibagi 2. 4 ya. 4 dikali setengah jadinya 2. Ditambah 10 dibagi 2, 5 ya. 5 dikali 0,7 berapa? 3,5. 3,5 ditambah 8 dibagi 2, 4 akar 3. Oke. 5 akar 3 apakah lebih besar dari 5,5 ditambah 4 akar 3? Jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Jadi kesimpulannya bergerak atau diam? Kalau lebih kecil berarti kesimpulannya diam. Kalau diam berarti yang ditanya tadi percepatannya ya. Maka otomatis percepatannya sama dengan berapa? 0. Maka apa analisa yang bisa kita ambil dari persoalan ini? Dari persoalan ini ternyata dia diam. Kenapa diam? Karena ternyata dengan massa 2 yang hanya 10 kg itu dia tidak mampu membawa M1 yang masanya walaupun lebih kecil itu supaya dia bisa bergerak. Karena apa? Karena ternyata ada gaya gesek yang membuat benda 1 itu terhambat pergerakannya maupun benda 2. Oleh karena itu dia menjadi diam. Maka solusinya apa? Analisanya apa ya? Supaya dia bisa bergerak, supaya dia bisa bergerak, salah satunya adalah dengan apa? Menambahkan massa M2 menjadi lebih besar lagi. Seperti itu ya. Atau mungkin dengan menghilangkan salah satu material ya. Material yang sebelah kiri mungkin dibuat minim kayak gesek atau dibuat 0 begitu ya. Nah, itu bisa jadi solusi juga supaya benda itu menjadi bergerak seperti itu. Baik, dari penjelasan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi yang misalkan itu dia mengarah ke M2. Didapat tadi hasil akhirnya bahwa yang berlawanan itu tadi ternyata M2 gaya yang di M2 itu lebih kecil, Pak. Nah, apakah dia tidak mengarah ke M1, Pak? Oke, ini pertanyaan yang cukup kritis juga, sangat baik juga ya. Namanya, oke, Mas Hardi ya. Yang bertanya tadi Mas Hardi ya. Cek. Halo? Iya Pak, tadi Ardi yang bertanya.
Baik. Sebelum jawab, jadi saya coba jelaskan lagi pertanyaannya Mas Hardi ya. Ini jadi kenapa kok bendanya itu mengarah ke M2 gerakannya? Kenapa kok nggak ke M1 saja? Begitu Mas Hardi ya. Apakah tidak memiliki kemungkinan ya pergerakannya itu ke arah M1? Begitu Iya, Mas Pak. Hardi? Oke, Iya, baik. Pak. Baik, terima kasih Mas Hardi. Teman-teman, saya harapkan cukup jelas dengan pertanyaan Mas Hardi. Jadi begini ya teman-teman konsepnya. Ketika kalian ingin menyelesaikan persoalan, kalian harus paham dengan persoalan tersebut. Ketika kalian ingin menjawab pertanyaan, kalian harus paham dulu dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai kalian menyelesaikan solusi, menyelesaikan kasus, tapi nggak paham sama kasusnya. Makanya digali benar-benar kasusnya. Nah ini saya ulangi lagi pertanyaan Mas Hardi ya. Apakah pada sistem yang seperti ini, walaupun M2-nya itu lebih besar dari M1, ya, itu tidak memungkinkan terjadi pergerakan yang kebalikannya. Kenapa kok tidak mungkin? Kenapa kok tadi saya memisalkan pergerakannya ke arah kanan? Apakah tidak ada kemungkinan pergerakannya ke arah kiri? Nah, itu penjelasan dari pertanyaannya Mas Hardi yang sangat baik sekali. Baik, sebelum saya membahas, apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaannya dari Mas Hardi? Ada, Pak. Siapa nih? Mas Nurul Haq lagi? Iya. Silakan Mas Nurul. Masa dari M1, kalau semisal bergerak ke kiri, maka yang jadi acuannya itu M1-nya yang berada di depan. Berarti pergerakan dari sebuah sistem itu referensi acuannya apa Mas Nurul? Halo? Mungkin tinggal dirubah saja, Pak. Berarti M1 lebih besar dari segala gaya geseknya itu. Seluruh gaya gesek. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Nurul. Ada yang ingin menambahkan atau punya jawaban lain? Saya, Pak. Silakan. Mungkin kita menggunakan acuan masa M2-nya itu lebih besar daripada M1, Pak. Sehingga arahnya itu menuju ke M2 gitu. Oke, ini siapa? Bisa. Siapa? Nisa. Ya, bisa. Oke, jawaban dari Nisa, referensinya adalah masa siapa yang lebih besar, begitu ya Nisa ya? Kalau masa M2-nya lebih besar, berarti pasti pergerakannya ke arah M2. Kalau masa satunya lebih besar, berarti pergerakannya kemungkinan ke arah M1. Begitu Nisa ya, kesimpulannya? Iya, mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Mas Nurul Haq dan Nisa. Ada yang punya jawaban lain? Oke, baik. Mas Hardi sudah sedikit jelas belum dengan penjelasan dari Mas Nurul Haq dan Mbak Nisa? Bingung Pak, tapi yang Nisa tadi yang lebih besar masanya berarti mengikuti arahnya gitu Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Hardi. Ini baik yang bertanya maupun yang menjawab semuanya baik-baik semua ya. Pertanyaannya baik, terus jawabannya Mas Nurul Haq juga sangat baik, jawabannya Mbak Nisa juga sangat baik. Ini menjadikan diskusinya semakin hidup nih. Ini mungkin kelihatannya angkatan kalian ini berpotensi menjadi angkatan yang sangat berkualitas ya. Karena sejauh ini angkatan kalian ini ya, dari berapa ya, 5-6 angkatan ini hanya angkatan kalian yang pertanyaannya itu cukup membuat saya harus menjelaskan lebih panjang begitu. Baik. Ya, terima kasih ya pertanyaan yang sangat baik dan jawaban dari sangat baik yang dari kalian. Saya simpulkan saja ya, Mas Hardi ya, dari jawabannya Mas Nurul Haq sama jawabannya Mbak Nisa. Jadi begini ya, teman-teman semuanya ya. Sebuah sistem ya, itu tentunya bergeraknya ke arah mana, itu juga sedikit harus main logika ya.
Kalau di sini 100 kilogram, di sini 50 kilogram. Mas Hardi, menurut Mas Hardi, gerakannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri Pak, 100 kilogram. Apakah ada kemungkinan lain selain bergerak ke arah kiri? Ada Pak, mungkin diam karena adanya gaya gesek. Tepat sekali ya. Kemungkinan ini itu ada dua ya. Yang pertama adalah gerak ke kiri, dan yang kedua adalah diam karena ada gaya gesek. Paham Mas Hardi? Oh iya Pak, ya Pak, mulai paham. Mulai paham ya. Kecuali saya memberikan gaya ke arah sana, narik gitu ya. Nah ini kemungkinannya tambah satu lagi Mas Adi, kemungkinannya ada 3 ya. Bisa jadi gerakannya ke arah kanan. Semisal di sini 100 Newton, tapi belum tentu dia ke arah kanan atau belum tentu dia ke arah kiri ya. Tergantung nanti lebih besar siapa ya. Lebih besar pergerakan yang menyebabkan dia ke kiri atau lebih besar pergerakan yang menyebabkan dia ke kanan. Jadi ada lagi kemungkinannya 3 ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks yang saya berikan contoh soal tadi, ya itu kan konteksnya cuma 2 batasan ya. Batasannya adalah adanya massa 1 dan adanya massa 2, begitu saja. Dan tentunya ada gaya gesek. Nah, yang menyebabkan dia bergerak tentunya adalah karena massa 1 lebih besar dari massa 2. Terus kemungkinan yang satunya lagi, kemungkinan sisanya diam ya. Yang menyebabkan dia diam apa? Tidak bergerak ke arah kiri, ya karena adanya gaya gesek. Seperti itu. Paham Mas Hardi? Paham Pak, paham. Alhamdulillah kalau paham. Baik, jadi kenapa kok saya tidak membahas kemungkinan yang disampaikan Mas Hardi tadi? Kenapa kok tidak ada yang ke arah kiri, Pak? Karena M2-nya itu lebih besar daripada M1. Sehingga kemungkinannya adalah kalau dia nggak bergerak ke arah kanan, maka dia pasti diam. Nah, kaidahnya apakah dia diam atau bergerak ke arah kanan, itu ya harus kita cek dulu dari tahap yang awal, yaitu diam. Nah, karena dia memungkinkan bergerak ke arah kanan, maka langsung simpulkan kalau bergerak ke arah kanan, percepatannya itu pasti ke kanan. Kalau percepatannya ke kanan, berarti gaya geseknya nanti ya berlawanan dengan percepatannya. Begitu. Oke, begitu ya Mas Hardi. Terima kasih jawabannya Mbak Nisa dan Mas Nurul Haq yang sangat baik sekali. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi sebenarnya ya, ini adalah sebuah bab yang menurut saya, gimana menurut Mas Hardi? Apakah bab ini lebih mudah dari bab-bab sebelumnya? Halo Mas Hardi. Ya Pak, semua bab memiliki tingkat kesulitannya sendiri Pak. Diplomatis sekali jawab. Iya, tapi tingkat kesulitan di bab ini apa Mas Hardi? Untuk memahami konsep dengan benar Pak. Tingkat kemudahannya apa? Tingkat mudahnya kalau sudah menemukan konsep dengan benar Pak, semua jalannya pasti akan didapatkan dengan mudah. Karena nggak ada rumus yang dihafalkan ya. Iya Pak. Oke, baik. Jadi konsepnya ya dalam bab dinamika partikel ini itu cuma 2 ya, yaitu gambar semua gaya. Makanya di bab dinamika partikel ini itu saya mengajari kalian macam-macam gaya. Ada gaya normal yang hanya ada pada benda yang nempel bidang. Kalau bendanya nggak nempel bidang, ya nggak punya gaya normal ya. Kayak kasusnya tadi di soal nomor... Oh, semuanya nempel bidang ya. Ini tadi soal 1 nempel bidang juga kebetulan ya. Nah,
terus ada gaya gesek. Makanya tadi saya berulang-ulang ya. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya ya. Seperti itu. Setelah kalian ini ya menggambar semua gaya itu saya nilai setengah sendiri ya porsinya. Artinya kalau kalian sudah benar gambar gayanya tok ya, walaupun kalian nggak nulis angka-angka di bawah, maksudnya nggak nulis penyelesaian di bawah-bawahnya, asalkan gambar kalian beserta gayanya benar aja udah saya kasih nilai setengah ya, 50. Nah 50 sisanya itu adalah aplikasikan hukum Newton ya. Hukum Newton berapa yang kepakai? Apakah 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah, maka ya sisanya 50 itu ya, 50-50 seperti itu. Nah, hukum berapa yang dipakai tentunya kalian tadi sudah tadi dan kemarin sudah saya jelaskan ya. Hukum 1 Newton ketika bendanya diam atau GLB ya, pergerakannya konstan. Tapi kan yang contoh 2 itu nggak saya contohkan di sini ya. Jadi pergerakannya diam aja begitu ya. Nah, diam itu kapan terjadi ya? Diam itu adalah terjadi ketika tidak ada gaya ya. Tapi tidak mungkin tidak ada gaya ya. Diam itu terjadi ketika apa? Gaya yang mengakibatkan dia bergerak itu lebih besar daripada gaya yang menghambatnya. Sekali lagi yang menghambatnya. Yang menghambat itu bukan hanya gaya gesek loh ya, tapi mau gaya yang arahnya berlawanan. Terus kalau nggak diam ya bergerak menggunakan hukum 2 Newton. Sudah ya. Jadi konsep dari bab dinamika partikel itu adalah gambarkan semua gayanya dan aplikasikan hukum Newton itu saja ya. Nanti kalian ketemu soal macam apapun ya, entah itu soal yang kayak gini gitu ya. Semisal kayak gini, nah menurut Mas Hardi kayak gini gampang nggak? Iya Pak. Gampang lah ya, cuma tinggal ini N gitu ya, terus apalagi Mas Hardi, ini W gitu ya, terus ini WY, WX-nya kemana Mas Hardi? WX-nya lurus Pak ke tergantung baratnya Pak. Loh, kok tergantung barat? Ke kiri. Ke kiri ya. Ingat W itu cenderung ke gravitasi ya. Itu konsepnya ya. Keliru saya ini. Ini W ya. Ini W, ini WY. Ini tegangan tali, ini tegangan tali. Mas Hardi kira-kira benda 2 ini punya gaya normal nggak? Benda 2 ini punya gaya normal nggak? Tidak Pak. Tidak ya, jadi cuma gini saja. W saja. Mas Hardi, bayangkan bendanya ini saya luruskan kayak gini nih, seret gitu. Jadi ini gini gitu ya. Gini gitu, terus ini katrolnya di sini, seret kayak gitu ya. Bisa bayangkan nggak Mas Hardi? Kayak lurus kayak gitu. Bisa Pak. Bisa ya. Ya, ini bisa kalian luruskan kayak gini boleh, atau kalian selesaikan balok 1, balok 2. Tetapi balok 2, ingat balok 2 itu sigma FY-nya yang MA ya, M kali A ya. Karena ini bergeraknya ke arah sumbu Y, sementara yang ini bergeraknya ke arah sumbu X, seperti itu. Jadi konsep-konsep dasarnya kalian pahami, insya Allah ya setiap soalnya bisa dipahami dengan mudah, bisa dikerjakan dengan mudah, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Ini waktunya sudah habis sebenarnya, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, kalau melakukan penyelesaian di atas itu yang lurus, itu berarti yang keduanya itu ngambang ya Pak ya? Benar sekali. Oke. Jadi ini nggak ada gininya ya? Ya benar.
Lah itu penyelesaiannya bagaimana Pak kalau mengambang begitu? Ya sama. Saya gambar lagi ya. Sebenarnya begini loh ya. Iya sih saya tuh sebenarnya riskan ya mengajari kalian cara cepat begitu. Berarti kan dengan mengabaikan konsep dasar. Makanya ya sudahlah saya ajari yang konsep dasar aja ya. Kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini kan gampang kan. Ada di sini ada N1, terus di sini ada W1. Ingat ya, gambarkan semua gayanya, jangan sampai lupa ya. Terus di sini ada W1Y, terus di sini ada W1X. Ini nggak ada GGC-nya, misal biar gampang ya. Kalau ada GGC-nya ya tinggal tambahkan GGC ya. Kan nggak mungkin GGC-nya ada di benda 2, nggak mungkin ya. Terus di sini ada W begitu ya. Ini kalau misalkan sudah saya tetapkan nih pergerakannya ke arah kanan begitu, gampang ya berarti ya. Tinggal pada balok 1 ya, sigma FY-nya sama dengan, ayo. Ini sudah saya gambarkan semuanya ya. Sekarang kita tinggal menerapkan cara kedua, yaitu apa? Menerapkan, mengaplikasikan hukum Newton. Pada benda 1, sigma FY-nya hukum Newton berapa? 1. 1 ya. Sehingga N1 min W1Y sama dengan 0 atau N1 sama dengan W1Y. Terus untuk balok satu lagi, sigma Fx-nya hukum berapa Newton? 2 ya, sama dengan M1 dikali A. Ingat, tidak ada A1 maupun A2, karena A1 sama dengan A2 ya, besarnya nilainya sama. Tapi perlu kita tulis M1, karena kita menggunakan balok 1. Kecuali kalau menggunakan cara cepat yang tadi saya ajarkan ya, menggunakan kedua sistem ya, maka harusnya M1 tambah M2 kalikan A. Terus T, karena gerakannya ke sana ya, tadi saya tuliskan di sini T min W1X sama dengan M1 dikali A. Ya sudah, kita turuti saja cara yang seperti ini ya. T1 sama dengan M1 dikalikan A plus W1X. Kemudian untuk balok 2 itu kan yang sigma FY itu menggunakan hukum berapa Newton? 2 mungkin Pak. 2, benar sekali, karena ini kan pergerakannya ke arah sumbu Y kan, ke atas ke bawah ya, berarti M2 dikalikan A ya. Ya sudah, tinggal T-nya negatif karena dia berlawanan dengan arah percepatannya. Sehingga W-nya negatif ya. W-nya positif. W 2 min T 2 sama dengan M2 dikalikan A. Sehingga T2 itu adalah W2 ditambah M2 dikalikan A ya. Nanti kalian tinggal mensubstitusikan ya. T1 sama dengan T2 begitu ya. Sehingga T1-nya berapa? Ini tadi ya. M1 dikalikan A ditambah dan seterusnya itu. Sehingga nanti A-nya ketemu. Nah, kalau mau cara cepat tadi ya, ini nggak saya rekomendasikan sih. Tapi bagi kalian yang bisa ya nggak apa-apa. Jadi kalau cara cepat itu tadi ya begini berarti. Ini ada katrol. Itu begini ya. Terus ya sudah begini. Nah, ini T2-nya, ini T1-nya, ini N-nya. Tapi ini adalah WY-nya ya. W-nya ke sana W-nya. Terus ini WX-nya ke sini. Nah, ini W-nya kemana? W-nya ke kanan ya. Bisa dibayangkan nggak Wahyunin Nabila? Iya, bisa Pak. Ya udah kayak gini. Jadi penyelesaiannya kayak gimana? Penyelesaiannya ya sigma Fx sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Karena kita menggunakan kedua sistem ya. Maka apa saja yang ada di sumbu X? Ya apa ini ya? Fx, Wx ya. Wx-nya negatif karena nanti pergerakannya kan ke kanan begini ya. T1, T2-nya habis karena nilainya sama.
ditambah W2, ya W2 ya, sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Sehingga jawabannya tinggal apa? Tinggal A sama dengan M1 ditambah M2 per W2 min W1X. Nah, ini pasti jawabannya sama dengan jawaban yang sebelumnya tadi. Seperti itu Wahyuni. Tadi kan Wahyuni Nabila ketanya ya, gimana jalannya kalau cara yang cepat kayak gini? Pak, itu Ya, Pak. enggak Terima kasih. kebalik, Pak. Gimana kebaliknya? Kan A-nya kan M1, M2-nya kan pindah ke bawah. Harusnya kan W2 min W1 X per M1 plus M2. Kayak gitu, Pak. Oh iya, benar. Salah ini ya. Ini kan yang dicari A-nya gitu ya. Maka M1 plus M2-nya jadi pembagi ya. Jadi A-nya sama dengan min W1X ditambah W2 per M1 ditambah M2 begitu. Nah, begitu konsepnya ya. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan bab dinamika partikel. Dengan selesainya bab dinamika partikel ini, maka selesai pula ya setengah semester kita ya. Yang insya Allah nanti di week berikutnya kalian akan menjalani ujian tengah semester. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk fisika dasar 1 ini ujian tengah semesternya hanya pada bab dinamika partikel, yaitu bab yang saya ajarkan pada hari Jumat kemarin, week 6, dan sampai pada hari ini, yaitu week 7. Tentunya soal yang nanti saya berikan adalah soal-soal yang seperti kemarin ya, aplikatif. Mungkin saya sedikit hubungkan dengan pabrik, begitu. Karena kita berada di teknik kimia ya, maka harus sedikit tahu aplikasinya. Cuma yang pasti yang saya ajarkan semuanya adalah konsep-konsep dasar dan sedikit pengembangan. Nah, nanti tinggal level soalnya sedikit saya naikkan dengan pengembangan 2 begitu ya. Kalau tadi kan pengembangan 1 mungkin seperti itu. Karena saya tidak bisa mengawasi kalian ya untuk ujian ya seperti kemarin, nanti kalian boleh buka buku manapun ya, boleh yang pasti harus kalian kerjakan jujur, tidak boleh saling memberitahu dan harus dikerjakan sendiri seperti itu. Dan pengumpulannya, nah ini ya ingin saya kritisi ke kalian ya. Di kuis kemarin banyak sekali yang mau WA ke saya karena alasan tidak bisa mengumpulkan soal, ya, tidak bisa mengupload ya begitu. Sebenarnya kemarin itu sudah saya kasih spare waktu 5-10 menit ya dari waktu yang seharusnya untuk mengerjakan soal saja. Itu sengaja saya kasih lebihan 5-10 menit itu adalah bukan untuk menyelesaikan soalnya, tapi untuk mengupload begitu ya. Jadi nanti pun akan saya berikan treatment yang sama. Jadi saya tidak menerima alasan lagi karena tidak bisa upload dan sebagainya begitu. Maka harus kalian persiapkan ya jaringannya yang pertama ya. Terus yang kedua waktu untuk mengerjakannya. Jadi semisal selesainya jam 9:10 gitu ya, maka jam 9 itu sudah jangan ngerjakan lagi. Kalian harus waktunya mengupload. Karena kalau kalian masih ngerjakan di jam 9 ya pasti ada kemungkinan nanti upload pertama tidak berhasil ya. Makanya kan ada spare waktu 10 menit itu setidaknya bisa upload 5 kali ya. Kalau sekali gagal, 2 kali gagal begitu. Dan ada waktu untuk mengkonfirmasi ke saya. Jadi konfirmasi ke saya itu adalah pada spare waktu itu, bukan pada ketika lebih dari jam 9:10 ya. Nanti saya cek ya, nanti jadwal kalian jam berapa. Jadi waktu di mana kalian bisa mau WA saya itu adalah waktu pada 10 menit terakhir itu.
Bukan pada setelah jam 9:10 kalian baru mau WA ke saya atau mengkonfirmasi ke saya, seperti itu. Nah, untuk yang kuis kemarin ya nggak apa-apa lah karena masih baru ya. Untuk yang UTS ini saya harapkan spare waktu saya 10 menit itu dimanfaatkan untuk cadangan mengupload ya, seperti itu. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk sistem UTS-nya atau materi yang saya barusan sampaikan? Mas Hardi, apakah sudah jelas? Mau tanya satu Pak, apakah semisal ada gangguan gitu Pak di Google Classroom-nya boleh dikirim lewat WA pribadi gitu Pak? Iya, makanya tadi saya bilang ya, kalian hanya boleh mengkonfirmasi ke saya pada spare waktu yang saya berikan. Contoh, untuk mengerjakan soalnya itu saya beri waktu 90 menit, 7.30 sampai jam 9 ya. Maka nanti akan saya berikan spare waktu kalian yang dari yang semula 90 menit menjadi 100 menit ya. Berarti kan sampai jam 9:10 ya. Nah, di waktu inilah kalian boleh confirm ke saya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Seperti itu. Begitu Mas Adi. Jadi waktu ini itu waktu yang khusus kalian gunakan untuk sudah jangan mengerjakan soal lagi, mengupload saja. Atau kalau sudah mengerjakan soal sebelum waktunya selesai ya sekalian upload begitu. Sehingga kalian boleh menghubungi saya di antara waktu 7.30 ini sampai 9:10 saja, no more ya. Begitu Mas Adi, apa sudah jelas? Ya Pak. Baik. Yang lainnya, apa ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya lebih dari jam yang diberikan, apakah tidak diterima, Pak? Diterima, cuma akan saya kurangi nilainya karena ada notifikasi. Jadi begini ya sistemnya kalau di dosen itu nanti ada tulisan yang lebih dari 9:10 itu ada submission late gitu ya. Jadi saya tahu kalian nganunya itu lebih dari 9:10 atau enggak. Saya terima tapi nilainya saya kurangi, poinnya saya kurangi. Pak, maaf sebelumnya yang kemarin banyak dari soalnya itu Pak melebihi dari misal jam 8 itu soalnya baru muncul 8:05 atau 8. Apakah untuk soalnya waktu pengerjaannya juga? Oh, itu kenapa kok kayak seperti itu? Apakah Tidak tahu juga Pak, soalnya kemarin saya itu baru munculnya lebih 5 menit dari jam yang seharusnya. ya itu karena apa? Apakah karena kalian ngeceknya itu baru jam segitu atau karena apa? Halo? Halo? Kalau itu juga belum tahu sih Pak, soalnya kan tunggu di Ya sudah gini aja. Nanti selain saya keluarkan soalnya secara otomatis di Google Classroom pada jam tersebut, akan saya share soalnya ke ketua kelas Mbak Zahro ini pada jam tersebut pula, sehingga nanti Mbak Zahro ini langsung segera didistribusikan soalnya ke grup WA-nya angkatan ya. Iya Pak. Kalau seperti itu apakah kira-kira semuanya bisa mengakses soalnya? Saya rasa bisa ya, kecuali internet kalian tidak begitu baik.
gitu ya solusi dari yang tadi sebelumnya sampaikan ya. Oke, ya jadi karena keterbatasan kita ini begini ya, saya juga bukan robot ya, cuma saya itu pengen kalian tidak menyepelekan ya, karena sudah saya berikan banyak sekali kelonggaran, kalian bisa open up anything gitu ya. Nah kalau memang kalian nggak ada gangguan ya konfirmasilah ke saya begitu ya, intinya seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya intinya itu ya, jadi selain teknis yang ya seperti ini ya, karena keterbatasan kita, yang penting adalah kalau saya bisa mengetahui kualitas atau konten dari jawaban kalian seperti itu. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan di sini untuk pertemuan selama separuh semester ini ya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang mungkin menyinggung kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun tentunya bagi kalian ya. Semoga kita juga diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti proses UTS dengan lengkap, dengan komplit, dan mengikuti proses pembelajaran selanjutnya juga dengan lancar seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.